Sama-sama. Perkenalkan, saya Khairul Deventa Fitri, mahasiswa dari Unwahas. Nah, saya di sini tuh ingin mengerjakan tugas tentang problematika pondok pesantren yang ada di Kota Semarang ini. Nah, pondok pesantren Tarbiyatul Harab ini menjadi pondok pesantren yang menarik untuk diteliti karena berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh masyarakat milenial. Nah, menurut Mbak, bagaimana sih Mbak latar belakang tentang pondok pesantren Tarbiyatul Harab ini? Jadi pondok ini tuh berdiri tahun 2001 sebelum kampus Unwahas ini didirikan. Yang mendirikan pondok ini yaitu almarhum Abah Nur Hadi Rosyid. Nah, jadi sebelum mendirikan pondok ini dulunya Abah itu bertempat tinggal di Tumpang. Tumpang yang atas itu ya Mbak ya? Ya, jadi di situ Abah itu udah menjadi tokoh masyarakat, udah punya jamaah sendiri. Nah, itu terus selama beberapa tahun Abah itu berinisiatif untuk mendirikan pondok, mempunyai keinginan untuk memiliki pondok gitu. Nah, terus kebetulan di sini, di Satangan sini ada yang menjual bangunan ini yang di tempat sekarang ini. Jadi Abah membeli bangunan ini. Terus dulunya kan ini kan itu kos-kosan. Oh, berarti kos-kosan terus dibeli Abah Nur Hadi Rosyid dijadikan pondok gitu. Iya, gitu. Jadi setelah bangunan ini dibeli Abah, terus dijadikan pondok Abah gitu. Nah, dulu yang mondok di sini itu belum banyak, cuma berapa mungkin kurang lebih 30 itu putra-putri. Dan campur Mbak. Ya maksudnya ada santri putra dan ada santri putri, tapi tempatnya tetap berbeda gitu. Nah, terus dengan dulu yang mondok kan udah dewasa dan di sini hanya untuk ngaji, nggak sekolah formal karena kan belum ada kampus juga kan. Nah, terus selang beberapa tahun atau berapa tahun itu kampus emas berdiri tahun berapa? Oh ya pokoknya pas setelah kampus UAS ini berdiri, nah itu maka pondoknya ini dibuka untuk mahasiswa. Jadi sampai sekarang pondok ini menjadi pondok mahasiswa. Ya malah mayoritas itu kuliah semua, ada yang lagi gitu, yang di sini. Nah, gitu. Nah, terus kemarin tahun 2020 itu kan ada sedang. Oh, Abahnya berarti sama situ ya Mbak? Nggih, nah saat ini niku diganti niku putrane. Oh, pengasuhnya diganti putranya, putra Abah. Nggih, putra sing paling terakhir itu Bapak Imam Syafi'i. Nah, niku. Nah, sebelum sedo sih sebenarnya itu udah dipegang sama Pak Imam, tapi kan masih di bawah naungan Abah. Nah, gitu karena sekarang Abah udah meninggal, jadi itu yang megang itu udah pure diserahkan kepada Pak Imamnya itu. Oke Mbak, kalau untuk karakteristik pondok pesantren Tarbiyatul Harab sendiri itu bagaimana ya Mbak? Ini pondoknya pondok kayak gimana gitu loh? Ya, pondok tradisional gitu. Kalau sebenarnya sih masih salafi ya, salafi karena di sini itu kan semua kegiatan itu dilakukan masih manual, masih tradisional gitu. Misal ada piket-piket ataupun apa itu kan masih dilakukan sendiri tanpa bantuan alat. Atau misalkan di sini kan ada piket-piket ya, entah itu nyuci itu kan masih dicuci sendiri, nggak pakai mesin cuci gitu. Nah, terus semua santri yang di sini kan wajib dapat tiket, tidak terkecuali. Walaupun itu misal yang di mondok di sini masih MA atau MTS itu kalau Tapi ada Mbak yang santri sini yang masih MA atau MTS apa semuanya udah mahasiswa? Dulunya sih pernah ada. Pernah ada. Ya, tapi kan udah boyong. Terus sampai sekarang juga ada, tapi satu orang. Ya di situ kan karena masih kejar sendiri ya, jadi itu masih dapat toleransi dari pengurus ataupun dalam untuk diberi keringanan masalah piket ataupun ngaji, jadwalnya kan sendiri gitu. Kalau ngomong-ngomong soal jadwal nih Mbak, kegiatan pondok di sini itu apa sih ya Mbak? Kegiatannya ya ngaji terus. Kegiatan kan namanya di pondok berarti ngaji terus. Nah, untuk kegiatan ngajinya itu dimulai dari maghrib sampai pagi, itu kurang lebih jam 7. Karena
ini mayoritas mahasiswa, jadi siangnya itu dari pondok nggak dikasih jadwal ngaji karena kan kurang kondisif juga, kurang efektif gitu misalnya dikasih kegiatan ngaji. Karena kan santrinya pada kuliah, kadang misal hari minggu juga punya kegiatan sendiri, entah itu organisasi atau UKA, UKM atau apa itu. Untuk kegiatannya itu apa aja ya Mbak? Setelah maghrib itu apa ngaji Quran, apa ada sekolah, apa gimana gitu? Untuk mulai kegiatannya itu kan maghrib itu jamaah, kemudian dilanjutkan untuk ngaji Quran. Di situ ada madinya juga di sini. Madinya itu mulai jam 8 sampai jam 10. Nah, selesai jam 10 itu udah selesai kegiatan malamnya, itu udah selesai dan santri itu harus istirahat dan bangun sebelum subuh karena kan ada mujadan di sini. Jam setengah 4 biasanya mulainya mujadan. Nanti dilanjut untuk itu sholat subuh jamaah dan kegiatan ngaji lagi, ngaji kitab dan ngaji bimbingan. Tadi kan ada sekolah ngaji Quran ya Mbak, itu ngalih abinya, ngalih Pak Ilmi tadi apa ada lain gitu Mbak? Oh, kalau untuk ngaji Qurannya itu langsung sama uminya karena di sini kan yang hafalan itu yang hafizah itu kan umi. Nah, jadi Qurannya itu langsung dipegang umi. Kalau untuk ngaji kitabnya itu kebanyakan tuh dari abinya, dari Pak Imam itu. Tapi juga ada beberapa kitab itu yang dikaji oleh umi juga. Nah tadi kan ada unjukan Mbak Madin gitu ya, itu Madinnya ustadznya dari luar, mendatangkan dari luar apa dari santri sini yang kiranya boleh dijadikan guru gitu Mbak? Untuk dari untuk ustadz-ustadznya itu diambil dari santri sendiri. Itu dipilih langsung dari dalam yang sekiranya sudah mampu untuk itu mentransfer ilmunya gitu. Tapi selain dari santrinya itu juga dari pengajarnya, dari umi dan Pak Imam itu juga Ikut ngajar gitu Mbak. Masya Allah sekali ya berarti santri sini ya. Kalau untuk itu Mbak, peraturan pondok pesantren Tarbiyah ini seperti apa sih? Soalnya kan mahasiswa ya, biasanya kan mahasiswa kan modern milenial itu loh Mbak. Tapi kalau nggak cocok sama salafiyah yang sistem salafiyah ini. sebenarnya sih dibilang ketat juga nggak ketat, tapi ya kalau menurut mahasiswa ya tetap dibilang ketat karena kan di sini kan tetap jam keluar masuknya kan dibatasi, seperti nggak bisa keluar malam, terus jam 5 harus sudah sampai pondok gitu. Di sini kan kalau siang emang free boleh keluar, tapi ketika nanti udah jam 5 sore, nah itu diwajibkan untuk masuk pondok semua dan supaya siap-siap untuk ikut kegiatan gitu kan, soalnya mulai kegiatan kan maghrib, jadi jam 5 bisa diharuskan masuk pondok. Misal sudah melebihi jam 5, yaitu harus izin lagi kepada pengurusnya gitu. Berarti untuk setiap kegiatan yang melebihi batas waktu yang dikasih pengurus itu harus izin gitu ya Mbak sama pengurus? Iya harus izin. Misal itu kegiatannya siang kan udah pas mau berangkat itu udah izin sama umi. Nah ketika itu melebihi dari jam 5 itu izin lagi, tapi izinnya dengan kepada pengurus, bisa lewat chat, lewat WA biasanya. Terus misal itu kegiatannya belum selesai sampai malam, dari pondok itu dibatasi sampai jam 10. Kalau misal melebihi jam 10 maka tidak diperbolehkan untuk masuk pondok dan harus tidur di luar pondok, entah ikut kosnya temennya atau tidur di mana ya terserah. Penting tidak diperbolehkan untuk masuk pondok. Mbak, kan namanya mahasiswa ya Mbak ya, nggak mungkin kan kalau kita itu nggak memakai alat-alat elektronik. Nah kan gimana nih Mbak, pondok pesantren Tarbiyatul Khairat yang notabene-nya ini pondoknya salaf menyikapi hal tersebut? Kan mesti mahasiswa kan pakai handphone, butuh laptop. Nah, kalau di sini itu diperbolehkan bawa HP ataupun laptop, jadi dua-duanya itu diperbolehkan, tapi pemakaiannya ini dibatasi gitu. Kalau HP siang itu free, boleh pakai HP sepuasnya gitu, tapi ketika maghrib itu nanti dikumpulin sampai pagi selesai ngaji ya kurang lebih jam 7
gitu. Jadi ketika kegiatan pondok itu berlangsung, nanti itu dikumpulin. Kan mulai kegiatan kan maghrib sampai pagi, nah berarti maghrib sampai pagi. Kalau untuk laptop itu tidak dikumpulin karena kan biasanya siang buat tugas dan malam kan buat lanjut nyelesain tugas lagi gitu. Tapi boleh digunakan itu setelah Nadine jam 10 gitu. Boleh menggunakan laptop itu lagi. Misal ada tugas dadakan ataupun yang emang memerlukan internet, nah itu nanti HP-nya bisa izin ke pengurus untuk dikumpulin telat gitu. Oke, seperti itu ya Mbak. Lalu Mbak, kan ini Mbak di sini kan posisinya menjadi ke lurahnya pondok sini. Ya. Lantas problem apa aja yang Mbak hadapi selama menjabat di sini Mbak? Kayak santri-santrinya kan mesti kan bermacam-macam kan ya Mbak ya? Ini sebenarnya tuh problem itu tuh muncul ada itu karena peraturan pondok ini sendiri gitu. Soal misal dari peraturan keluar masuk pondok ya, itu kan banyak yang keberatan juga karena kan banyak yang punya kegiatan di luar kampus, di kampus, maksudnya kegiatan di luar pondok. Jadi kan mereka kan pengennya kan keluar, sedangkan dari pondok kan dibatasi, dan sedangkan ada takzirannya juga. Iya. Jadi tuh biasanya tuh santrinya itu nginep di luar ataupun keluar itu pun tanpa izin gitu. Terus jadi selain problem perizinan keluar masuk pondok, itu juga masalah HP karena di usia kita sekarang ini kan nggak bisa lepas ya dari HP. Nah, kan anak kecil aja nggak bisa, apalagi kita masih yang sudah paham. Selain untuk kita sendiri kan ya untuk ngerjain tugas. Nah, jadi ketika disuruh ngumpulin itu banyak yang nunda-nunda gitu. Jadi kan nanti ngajinya itu kan nggak bisa tepat waktu, jadi tertunda. Kadang juga karena ada HP juga jadi malas ngaji gitu. Terus selain itu kalau terkait kegiatan itu kan karena kita ini mahasiswa semua, siangnya udah banyak kegiatan sendiri, kalau disuruh ngaji itu juga harus itu ya harus diobyai dulu gitu, pengurusnya harus gerak dulu gitu, nggak langsung misal di bel punya ngaji nggak langsung berangkat gitu di sini, maksudnya kan harus diobyai dulu lah. Itu salah satu problem dari pondok sini gitu. Kalau misal mau ada kegiatan ngaji atau apa itu harus diobyai dulu gitu kan, pengaruhnya itu kan salah satunya dari karena siangnya udah itu banyak kegiatan dulu gitu. Tapi misal waktu liburan itu kan lumayan. Tadi untuk problemnya kan ada pertama perizinan keluar masuk pondok, yang kedua terkait pengutuan HP waktu malam, sama yang kondisi santrinya sendiri yang sudah kecapean aktivitas lagi ya Mbak ya. Ya. Nah, untuk 3 problem ini kira-kira bagaimana ya Mbak solusi Mbak untuk mengatasi problem tersebut? Oh iya. Jadi kalau dari pengurus itu atas tersebut juga pengurus juga itu untuk minimalisir itu ya masalah tadi itu tuh diadakan takziran. Nah, jadi bagi yang melarangnya itu akan diberi sanksi gitu. Sanksi yang diberikan itu bagi yang tidak ngumpulin HP maka di hari berikutnya atau besoknya itu di hari selanjutnya itu HP-nya nanti itu tidak dibagikan. Jadi 1 hari full santri yang melanggar itu tidak diperbolehkan untuk pegang HP, disita gitu ya Mbak. Ya disita. Terus untuk masalah perizinan kalau ada yang melanggar itu juga ada sanksinya. Itu sanksinya itu ngaji Quran di depan. Berarti pas waktu ngaji terus dia ngaji sendirian berdiri gitu Mbak? Ya maksudnya itu di depan di sebelahnya Umi dan disaksikan semua santri yang lagi ngaji sama Umi gitu. Untuk masalah yang tidak ikut kegiatan nggak ya? Oh ya, untuk terkait ngaji tidak ikut kegiatan ataupun ngaji apapun yang diwajibkan dari pondok itu juga ada sanksinya, yaitu sanksinya itu asal-asal sendiri. Misalnya kan asal-asal itu kan 2 orang, nah, tapi itu dilaksanakan sendiri. Kasihan ya Mbak ya kalau sendiri ya kan mesti Iya. habis masakan banyak ya. Kan males gitu saya. Tapi itu pondok pesantren ini tuh keren loh Mbak, maksudnya kan di tengah-tengah kota
Semarang dengan kaum milenial tuh Pondok Pesantren Tarbiyah Akhlak tuh masih mempertahankan karakteristiknya yang salafi. Jadi kan nggak takut kalah saing, nggak takut berkompetisi dengan pondok yang lain gitu kan ya Mbak, ya tetap mempertahankan salafnya tadi itu ya. Oke, baik Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak Naim. Semoga menjadi berkah di pondok sini. Amin. Dan pulangnya jadi penyanyi. Amin. Assalamualaikum.